DPD PPNI Kabupaten Jember menggelar pelatihan BTCLS Angkatan keempat untuk para perawat di salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan di Jember. Pelatihan ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, menggunakan cara hybrid untuk meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19. Diikuti 130 peserta, pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support atau BTCLS Angkatan keempat digelar Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau DPD PPNI Kabupaten Jember di salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, pelatihan BTCLS Angkatan keempat dilakukan secara hybrid dan menerapkan protokol kesehatan ketat. Pemberian materi kepada para peserta dilakukan secara daring, sedangkan praktik dilakukan secara luring dengan mendatangkan instruktur dari Badan Diklat Dewan Pengurus Wilayah atau DPW PPNI Jawa Timur. Pelatihan ini adalah pelatihan BTCLS yang merupakan implementasi dari Undang-Undang 38 tahun 2014 bahwa pendidikan non-formal dan pendidikan berkelanjutan dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan organisasi profesi, yaitu perawat, dalam hal ini adalah PPNI. Nah, dari 130 orang ini ada 3 orang yang dinyatakan belum kompeten sehingga belum dinyatakan lulus dalam kegiatan pelatihan BTCLS pada hari ini. Jadi yang tidak lolos pelatihan saat ini, kami berkewajiban untuk membantu pendampingan pada 3 orang ini, 3 perawat ini, sampai dengan dia bisa mengikuti ujian ulang dan dinyatakan lulus. Jadi harapan kami setelah teman-teman mengikuti pelatihan BTCLS ini, harapannya ilmunya harus diterapkan di tempat kerjanya masing-masing. Jadi instruktur sudah memberikan ilmunya, tekniknya, skillnya, nah ini harus dilakukan atau diimplementasikan di rumah sakit. Ketika ada kendala-kendala dan lain sebagainya, bisa berkonsultasi dengan para instruktur yang hari ini membimbing dan melatih teman-teman yang ikut BTCLS hari ini. Para peserta menerima pelatihan BTCLS dengan baik dan responsif karena pada dasarnya para peserta merupakan para perawat yang sudah bekerja hingga cepat dalam menanggapi materi yang diberikan oleh instruktur. Materi mulai dasar ya, harus pengenalan dulu sebelum melakukan diberikan pelatihan BTCLS diawali oleh BLS. Kalau memang BLS itu sebagai dasar, sebagai basic untuk ke jenjang yang agak tinggi yaitu BTCLS. Kemudian materi yang diberikan pada BTCLS itu ada EKG, kemudian ada transport apabila ada bencana, kemudian ada RW breathing untuk pernafasannya, kemudian ada initial assessment apabila ada bencana itu di asesmen dulu. Kemudian ada ke jenjang berikutnya yaitu advanced life support. Di dalam advanced life support itu kita harus mampu menangani apabila pasien-pasien itu terjadi cardiac arrest atau henti jantung. Jadi materi yang ada di BTCLS itu gabungan antara trauma sama kardiak. Jadi untuk traumanya adalah ada trauma muskuloskeletal, ada keracunan, tapi untuk kardiaknya itu adalah bagaimana penanganan pasien-pasien henti jantung, yaitu dengan diawali dengan pemantauan atau monitoring dari gambaran elektrokardiografi yaitu EKG. Karena pesertanya ini adalah peserta yang sudah bekerja, jadi cepat untuk cara menerima materi itu, kemudian dan responsif ya. Jadi enak dalam kita memberikan penyampaian pelatihan ini karena ada balance ya antara peserta sama instruktur. Jadi ada benar-benar ada interaktif gitu antara peserta sama narasumber. Setelah melakukan pelatihan BTCLS, panitia memberikan evaluasi terhadap keikutsertaan peserta selama mengikuti pelatihan dan memberikan hasil yang didapatkan oleh para peserta.
Dari 130 peserta, ada 4 peserta menjadi peserta terbaik dengan nilai yang memuaskan dan mendapatkan apresiasi dari panitia. Setelah adanya pelatihan BTCLS ini, para peserta diharapkan mampu ketika memberikan pertolongan pasien-pasien ke gawat daruratan dan harus diaplikasikan ke rumah sakit atau puskesmas tempat mereka bekerja. Dari Patrang, Diatri Desi mengabarkan untuk KCTV.